teman-teman semuanya, kembali lagi di acara podcast BK9 dengan saya Moses Valentino dan rekan saya Seva Cahaya Putri. Dan pastinya akan membahas seputar tema yang menarik setiap minggunya. Ya, pada kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran tanpa sekat. Kira-kira Moses udah tahu belum sih apa itu pembelajaran tanpa sekat? Saya sendiri masih kurang paham sih Kak mengenai pembelajaran tanpa sekat ini. Tapi saya penasaran nih mengenai pembelajaran tanpa sekat. Kira-kira Kakak gimana? Kalau saya sendiri saya juga belum terlalu memahami tentang apa itu pembelajaran tanpa sekat. Tapi tadi saya sudah sedikit membaca materi dari internet, bahwasanya pembelajaran tanpa sekat itu adalah pembelajaran yang dimana siswa dan siswi itu mengelola pembelajaran mereka secara pribadi atau secara mandiri, seperti itu. Berarti pembelajaran tanpa sekat itu pembelajaran tanpa batas ya Kak? Benar sekali. Oke, aku mulai paham nih. Tapi akan lebih menarik lagi kalau kita bahas barengan sama narasumber kita kali ini. Kali ini kami mengundang bintang tamu spesial, yaitu Bapak Kepala SMK Negeri 9 Medan, Bapak Muhammad Sofa Ananda SPD MPD. Selamat sore Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak kabar Bapak hari ini? Ya, biasa sehat. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah berkenan hadir menjadi narasumber kami pada hari ini, Pak. Oke Pak, kita masuk ke tema kali ini yaitu pembelajaran tanpa sekat Pak. Ya. Menurut Bapak sendiri, pembelajaran tanpa sekat itu apa Pak? Ya baik, terima kasih kepada abang dan kakak sekalian ya. Betul, Pak. Siswa kami yang luar biasa, yang hebat di SMK Negeri 9 Medan. Pada pertemuan kali ini kita bahas tentang pembelajaran tadi tanpa sekat. Ya, tanpa sekat berarti di situ bahwasanya akan ada pembelajaran yang memang memahami segala potensi siswa. Ya, segala potensi siswa peserta didik tanpa batas, tanpa memandang faktor ekonomi, khususnya anak-anak siswa-siswa yang memang kurang mampu. Itu yang pertama. Ya, target kita bahwasanya semua siswa yang kurang mampu ya secara ekonomi sama tanpa diskriminasi bisa bekerja, bisa belajar dengan semangat di SMK Negeri 9 Medan ini, dan diharapkan juga dapat nantinya tamat dari SMK Negeri 9 ini untuk bekerja, yaitu target utama kita sebagai SMK. Kemudian nantinya anak-anak kita, abang-abang, kakak-kakak sekalian, itu nantinya akan dapat juga melanjutkan perguruan tinggi. Dan yang ketiga, jalan kita itu adalah berwirausaha. Jadi pembelajaran tanpa sekat, bahwasannya setiap anak-anak peserta didik ya, abang-abang, kakak-kakak sekalian, kita pahami ada perbedaan. Di satu kelas itu tidak ada yang sama, ya, tidak ada yang sama, sehingga ada kita kategorikan, kita analisis potensi masing-masing, sehingga dari hasil analisis potensi ini semuanya dapat belajar, ya, belajar dan dapat memahami materi-materi pembelajaran tanpa sekat, tanpa batas, ya, tanpa sekat, tanpa batas. Dan semua potensi itu kita buat dalam satu proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Maksud berdiferensiasi berarti ada perbedaan-perbedaan, ini kita pahami. Dan semua anak-anak peserta didik memiliki potensi yang luar biasa yang dikembangkan, dan kita akan kembangkan kehidupan, atau kita katakan kurikulum untuk kehidupan, ya, long life education. Mungkin ini yang dapat Bapak sampaikan. Kita lanjut ya Pak. Bapak ini kan sebagai Kepala SMK Negeri 9 Medan. Ya. Kira-kira apakah Bapak sudah menerapkan pembelajaran tanpa sekat itu di sekolah kita ini Pak? Ya, kita mulai. Ya, kita mulai. Kalau kita main game itu ada 3 tombol. Iya. Karena 3 tombol. Yang pertama tombol start, stop, continue. Iya. Kan gitu kan? Nah, jadi pertama kita tekan tombol stop, ya, stop melakukan diskriminasi dalam pembelajaran, ya, tanpa sekat. Jadi semuanya sama, tanpa perbedaan. Kemudian kita start, kita mulai dari sekarang. Jadi mulai dari sekarang pembelajaran ini tanpa sekat, tanpa batas. Kemudian kita
klik tombol continue, berkelanjutan, berkesinambungan, dan ini nanti rencana tindak lanjut dan evaluasinya ke depan juga kita lakukan, sehingga anak-anak kita semua, adik-adik sekalian, abang-abang yang udah kelas 12, kakak yang udah kelas 12 juga merasakan bahwasannya sekolah ini menerapkan sekolah yang menyenangkan dan ramah terhadap peserta didik. Demikian. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Melihat banyaknya jumlah siswa-siswi di SMK Negeri 9 Medan, Pak, bagaimana cara Bapak menerapkan pembelajaran tanpa sekat ini dan apakah sudah efektif, Pak? Ya, kita memulainya dengan menganalisis bagaimana potensi siswa, potensi guru, dan sumber daya manusianya. Ya, kemudian kita kalkulasikan dalam bentuk format program, di mana nanti siswa yang 2077 orang. Ya, luar biasa ini. Banyak ya, Pak. Ya, 2077 siswa ini terdiri dari 6 kompetensi kalian. Kemudian dari 6 kompetensi kalian ini kan berbeda-beda tujuan akhir. Ya, tujuan akhir kompetensi yang dimiliki untuk skill. Ya, skill siap kerja nantinya, menjadi siswa SMK yang cerdas, siswa SMK yang santun, mandiri, dan siap untuk kerja. Jadi di masing-masing program kalian atau kompetensi kalian itu nanti akan kita buat namanya kurikulum untuk kehidupan. Karena apa? Karena pendidikan untuk semua, education for all, dan semuanya mendidik. Yang maksudnya semua mendidik, all for education. Nah, jadi pendidikan untuk semua dan semuanya mendidik. Sehingga semua materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran itu kita akan arahkan ke pembelajaran yang berbasis proyek. Apa yang dibutuhkan, ini yang diajarkan. Ya, apa yang dibutuhkan, ini yang diajarkan. Apa yang diajarkan, ini nanti yang kita latihkan. Ya, dilatihkan. Kemudian apa yang dilatihkan, ini yang nanti akan anak-anak, ya, abang-abang, kakak-kakak sekalian, yang akan dipraktikkan. Selanjutnya apa yang dipraktikkan itu yang dihasilkan, ya, ada produk, ya, ada hasil dari setiap kegiatan pembelajaran baik teori maupun praktek. Apa yang dihasilkan ini akan kita coba untuk dipasarkan, ya, dengan program link and match dengan dunia usaha dan dunia industri, sehingga kita jalin kerjasama perkawinan, ya, massal. Ya, dengan 6 program kalian, kompetensi kalian yang ada di SMK Negeri 9 ini dengan Dudi yang nantinya akan kita gandeng sebagai mitra, agar nanti anak-anak kami, peserta didik di SMK Negeri 9 ini dapat diterima dan sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan dunia kerja. Demikian. Kira-kira nih Pak, Ya. kalau boleh tahu, apakah ada kesulitan dalam menerapkan pembelajaran tanpa sekat ini? Semuanya ada tantangan. Iya. Ya. Dan setiap tantangan pasti ada peluang. Iya. Nah, jadi harapan kami, harapan Bapak, tantangan itu dijadikan peluang. Oh, Nah, tantangan itu dijadikan peluang. Jadi tantangan bukan dijadikan sebagai hambatan. Jadi harapan ke depan, ya, harapan kita ke depan bahwasanya dengan program, ya, pembelajaran tanpa sekat, semua anak-anak ini dapat mencapai kebahagiaan masa depan dan cita-cita dengan segala sesuatu proses yang kita lakukan di kegiatan pembelajaran, ya, dengan konsentrasi kalian masing-masing, iya Pak. sehingga nantinya anak-anak kami ini semua, kakak-kakak, abang-abang, itu dapat bekerja di dunia usaha. Kalau nggak mampu bekerja atau memang keinginan untuk melanjutkan perguruan tinggi, jadi persilakan, dan juga dapat membuka usaha atau berwirausaha. Ini 3 jalan besar yang mau kita tempuh, ya, kita tempuh, dan kita akan membantah bahwasanya SMK itu pencetak pengangguran. Tujuan akhir daripada pembelajaran tanpa sekat yang kita harapkan nantinya dapat berlangsung
dalam proses pembelajaran, bahwasannya yang pertama tadi tidak ada diferensiasi, ya perbedaan antar siswa yang satu dengan yang lain. Kemudian kita kalkulasikan dalam bentuk satu program bagaimana mengelompokkan anak atau peserta didik, siswa-siswa dalam satu kegiatan yang menyenangkan, yaitu pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, menyenangkan, dan gembrot. Gembrot bagaimana tuh, Pak? Gembira dan berbobot. Oh iya. gitu. Ya, itu dia. Ada hasilnya ya, Pak. Oke, Pak, semoga apa yang Bapak harapkan dapat terwujud di sekolah tercinta kita ini. Dan saya nanti bakalan jadi salah satu siswa yang benar. menyuarakan. Ya. Ya, yang terakhir kita tetap berdoa Iya. ya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan, usaha yang sudah kita lakukan, kita bisa berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita berdoa dan saling mendoakan. Iya. Ya, saling mendoakan sehingga nanti anak-anak semua, abang-abang, kakak-kakak dapat meraih cita-cita sesuai dengan harapannya masing-masing. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Nah, begitulah tadi penjelasan dari narasumber kita kali ini. Dapat kita simpulkan bahwasanya pembelajaran tanpa sekat itu adalah pembelajaran yang memahami kemampuan siswa tanpa halangan dalam ekonomi, agama, budaya, dan lain-lain. Sebelum kita menutup perjumpaan kita kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ya, yang telah sama-sama. Terima kasih. menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast BC9. Oke. Baik pemirsa, sampai sini dulu perbincangan kita pada kesempatan kali ini mengenai pembelajaran tanpa sekat. Dan terima kasih juga kepada, sekali lagi kepada Terima kasih juga kita, kepada abang kakak sekalian. Bapak Muhammad Sofa Ananda SPD telah menyempatkan waktu dan meluangkan Iya. Dan bisa datang ke sini. Ya, memberi kami wejangan. baik, terima kasih. Semoga perbincangan tadi dapat bermanfaat dan dapat diterapkan oleh siswa-siswi di luar sana, khususnya di SMK Negeri 9 Medan. Ya. Kami dan tim yang bertugas pamit undur diri. Saya Moses Valentino. Saya Seva Cahaya Putri. Terima kasih dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Dadah. Oke, yuk. Terima kasih banyak, Pak.